Kokonotsu Shikada pengen banget jadi seniman manga sampai-sampai dia dedikasikan semua waktunya buat gambar, bahkan rela nggak pergi main ke laut. Ayahnya, Yo, ambil gambarnya dan mulai kritik karya Kokonotsu dengan cara yang bikin dia kesal banget. Karena ya, ayahnya cuma pemilik toko permen. Saat Yo nyaranin supaya Kokonotsu nerusin bisnis keluarga di toko Dagashi, si anak langsung nolak mentah-mentah karena dia pengen ngejar impiannya jadi mangaka. Tapi, dia nunjukin kemampuan luar biasa dalam marketing, dan dalam beberapa detik, dia langsung kasih ide-ide brilian buat ngerevolusi cara toko diatur, biar bisa lebih maju. Ini bikin ayahnya yakin sama kemampuannya, bahkan dia sebut Kokonotsu itu jenius permen. Abis itu Yo langsung serahin toko Kokonotsu, tanpa kasih waktu atau kesempatan buat ngebales. Pas itu juga, tiba-tiba ada cewek cantik dan eksentrik bernama Hotaru Shidare yang muncul di rumahnya nyariin Yo. Ternyata, dia dari pabrik permen paling terkenal. Tapi karena yang ditemuinya Kokonotsu bukan ayahnya, dia langsung nantangin duel buat ngetes apakah Kokonotsu cukup hebat. Terus dia bilang ke cowok itu supaya dia harus bikin permen khusus yang bisa memenuhi semua keinginannya. Bahkan kalau itu berarti makan permen rasa pizza atau keju. Cowok itu menunjukkan kemampuan hebat dalam menciptakan rasa baru. Dan itu menarik perhatian Hotaru. Tiba-tiba, Yo muncul, dan sepertinya Hotaru bisa akrab banget sama dia. Mereka pun berbagi makanan manis setelah makan siang. Setelah makan, Hotaru ngajak Yo buat kerja di perusahaan promosi permen keluarganya. Tapi Yo nolak karena dia nggak bisa ninggalin toko kalau Kokonotsu nggak mau mewarisi bisnis keluarga. Jadi, Hotaru paham situasinya dan memutuskan untuk tetap di desa sampai dia bisa meyakinkan Kokonotsu buat ambil alih bisnis itu supaya ayahnya bisa jadi promotor. Gak lama setelah itu, Kokonotsu ketemu dengan kembar Endo, Tu, dan saya di kafe mereka. Dia cerita tentang Hotaru tanpa menyebut namanya, menjelaskan situasinya. Ternyata saya sangat naksir Kokonotsu, jadi pas dia dengar cewek baru, Hotaru itu imut, dia langsung cemburu dan mulai berantem. Saya mulai bersikap aneh di depan Kokonotsu, tapi dia nggak sadar tentang semua ini. Cowok itu memperlakukan saya dengan baik dan kasih dia permen kopi spesial karena mereka pikir saya bakal suka. Dengan pipi merah, saya terima hadiah itu. Pas protagonis kita pergi, dia iseng ngegodain adiknya yang naksir temannya. Dalam perjalanan pulang dari kerja, saya ketemu cewek yang jatuh ke sawah saat naik sepeda dan ngajak dia ke rumahnya untuk mandi dan cuci baju. Dia juga ngajak cewek itu ke kafe buat ngopi. Tanpa sadar, saya baru ketemu cewek yang tadi dibicarain temannya, yang gak lain adalah Hotaru. Tapi pas Hotaru coba jelasin kenapa dia datang, saya nggak paham karena cara bicara cewek permen itu aneh banget. Hotaru tiba di toko Shikada dan terus dengan perilaku eksentrik dan obsesifnya yang berhubungan dengan manisan. Dia benar-benar kagum sama berbagai macam permen yang sekarang ada di toko berkat Kokonotsu. Tapi, Kokonotsu sendiri nggak terlalu peduli sama itu karena dia terus nggakirin rencananya yang lain. Saat itu, Hotaru jelasin ke dia bahwa hidup manisan itu harus terus-menerus menarik perhatian. Hotaru bilang hidup permen itu kayak di medan perang, di mana mereka harus menang lawan musuh-musuhnya. Dia kemudian ngabisin waktu lama buat ngejelasin cara makan permen yang lebih efektif biar nggak berantakan. Sekali lagi, Kokonotsu bikin Hotaru kagum dengan teknik dasar yang menurut Hotaru luar biasa. Meskipun anehnya masih seputar permen. Karena itu, Hotaru tetap yakin kalau Kokonotsu adalah jenius permen. Dalam usahanya ngenalin Kokonotsu ke dunia permen, Hotaru kasih dia minuman bir karamel non-alkohol. Meski aman buat anak muda, Hotaru malah pingsan setelah minum satu gelas dan tingkahnya jadi kayak orang mabuk. Kemudian Kokonotsu ketemu sama saya, dan Hotaru gabung sambil main-main dengan permen yang bisa dipakai sebagai peluit. Hotaru ngasih mainan permen itu ke saya karena katanya dia selalu suka mainan itu dari dulu. Pelan-pelan hubungan mereka jadi lebih baik. Setelah itu, saya mulai cerita tentang kisah di balik permen peluit itu. Sebuah cerita aneh. Saya ngerasa itu cuma omong kosong, tapi Kokonotsu bilang kalau itu cuma mainan permen. Saya juga setuju, itu cuma mainan permen. Namun, Kokonotsu tiba-tiba sadar kalau cerita itu sebenarnya alegori tentang hubungan dia dan ayahnya. Ternyata, semua yang Hotaru lakukan adalah bagian dari rencana buat ngerayu Kokonotsu supaya dia bisa melihat keindahan dunia permen dan berharap dia mau nerusin bisnis keluarga. Tapi, saat Kokonotsu nyadar, dia dengan marah bilang kalau dia nggak akan ninggalin masa depannya hanya untuk menjalankan toko keluarga. Saya yang takut Kokonotsu bakal pergi dari kota buah buat ngejar impiannya, langsung panik.
Dia juga ngebayangin semua permen gratis yang bisa dia dapat kalau Kokonotsu sukses di toko itu. Karena itu, dia buru-buru nyela dan bilang kalau Kokonotsu pasti bakal hebat banget kalau nerusin bisnis keluarga. Kokonotsu sedikit ngehint kalau kelakuan Hotaru mungkin nggak sepenuhnya tulus. Nanti, mereka bertiga main mancho sampai malam, dan saya berhasil bikin Kokonotsu dan Hotaru kaget dengan skillnya yang keren, padahal itu cuma keberuntungan pemula. Pada hari yang sangat panas di musim panas, Hotaru bareng Kokonotsu dan saya mampir ke toko. Dia mutusin buat ngerebus air di dalam toko buat bikin budamen, permen yang katanya bisa ngalahin panas. Biar ngerasain pengalaman maksimal, Hotaru matiin AC, bikin suasana penuh uap. Dia terus ngotot kalau makan budamen itu akan. Hotaru bersikeras kalau makan camilan di tengah panas yang menyengat itu cara terbaik buat menikmatinya. Di sisi lain, Tu bercanda ke Kokonotsu kalau dia cuma ada di sana buat berfantasi tentang Hotaru sambil lihat dia makan camilan dengan sensual. Meskipun Kokonotsu merasa komentar itu nggak pantas, dia tetap nggak bisa nahan wajahnya memerah saat lihat Hotaru makan dengan penuh semangat. Ketika AC di toko rusak dan Kokonotsu bilang beberapa permen mungkin bisa rusak gara-gara panas, mereka bertiga akhirnya mutusin buat pergi ke kolam renang. Di saat yang sama, Tu menghubungi saya tentang pertemuan itu. Pas Kokonotsu dan Tu sampai di kolam renang, ternyata nggak ada siapa-siapa selain mereka. Mereka hampir pergi, tapi tiba-tiba ketemu Yo, yang ternyata bekerja sebagai penjaga kolam renang, dan para cewek yang sudah ada di sana. Di sini, terungkap kalau Yo dan Hotaru bersekongkol buat rencana pertemuan di kolam renang itu demi mendekatkan Kokonotsu lagi ke dunia permen. Rencana mereka ada dua bagian. Pertama, dengan melihat ayahnya kerja di tempat lain, Kokonotsu mungkin bisa sadar kalau bisnis keluarga mereka punya masalah finansial. Bagian kedua dari rencana itu adalah mereka sembunyikan permen di bawah kolam renang, biar Kokonotsu nemuin dan sadar betapa menakjubkannya permen. Akhirnya, Kokonotsu dan teman-temannya terlibat dalam rencana itu. Kokonotsu berhasil menemukan lebih dari 10 permen di bawah air dan sangat senang. Tapi bagian kedua dari rencana itu malah gagal karena permen dagashi yang mereka tanam di kolam gak bisa dimakan akibat adanya tanda dilarang makan dan minum yang lupa mereka lepas. Keesokan harinya Hotaru datang ke toko, tapi yang dia temui malah Tu, bukan Kokonotsu. Kokonotsu lagi sibuk memindahkan dagashi yang mungkin rusak setelah AC rusak kemarin. Hotaru coba ajak ngobrol Tu soal permen, tapi Tu yang lagi fokus sama video gamenya dan nggak tahu banyak soal dagashi, jawab dengan asal dan kurang perhatian. Hotaru yang salah paham dengan sikap Tu, menganggap itu sebagai tantangan buat nunjukin keahliannya soal permen. Dia langsung terima tantangan imajinernya itu dan dengan penuh semangat lempar permen ke mulut Tu. Tu yang bingung dan nggak ngerti apa-apa, cuma menerima tanpa banyak reaksi karena dia beneran nggak paham apa yang lagi terjadi. Saat itu, Kokonotsu masuk ke toko dan langsung ngerti kalau semua situasi aneh yang dia hadapi adalah hasil ulah Hotaru, si gadis aneh yang terobsesi sama permen. Hotaru yang masih fokus sama video game terus saja asal melempar permen ke arah Tu tanpa henti. Kokonotsu mulai khawatir dengan keadaan temannya, tapi Tu cuma bilang kalau semuanya baik-baik saja. Setelah itu, tim reparasi AC akhirnya datang. Hotaru awalnya mau membantu di toko, tapi Kokonotsu takut itu bakal bikin masalah makin ribet, jadi dia nyuruh Hotaru untuk nongkrong sama saya di kafe. Di kafe, Hotaru beliin saya kopi dan ngajak dia duduk bareng, sambil bilang kalau dia selalu pengen ngobrol berdua sama saya. Saya dengan ramah menerima ajakannya. Hotaru ngasih saya permen, karena dia sadar kalau saya nggak terlalu suka permen. Lalu Hotaru mulai panjang lebar ngejelasin soal alasan kenapa permen itu spesial. Saya kaget karena Hotaru ternyata punya banyak pengetahuan tentang permen dan minta Hotaru buat cerita lebih banyak lagi. Akhirnya, mereka berdua ngobrol berjam-jam dan jadi makin akrab. Sementara itu, Kokonotsu balik ke toko dan mendapati Hotaru lagi pakai penutup mata. Dia nantangin Kokonotsu buat tebak rasa fugashi, camilan paling populer, lewat tes rasa buta. Dia juga bikin aturan tambahannya. Si penebak harus punya tangan yang diikat di belakang supaya nggak bisa curang dengan nyentuh camilannya. Kokonotsu merasa bingung kenapa ini penting, tapi karena nggak mau kalah dalam tantangan, dia pun setuju buat ikutan. Meskipun khawatir nggak bisa sukses, dia coba fugashi pertamanya. Dan ternyata tanpa diduga, dia dengan mudah nebak rasa yang benar, bikin Hotaru senang banget. Setelah waktu yang cukup lama nyoba berbagai jenis fugashi, mereka berdua berhasil nebak semua rasa dengan benar.
Tapi, ketika pilihan rasa mulai menipis, dan Kokonotsu yakin Hotaru pasti bakal nebak dengan benar, dia dapat ide. Kokonotsu memutuskan buat ambil Fugashi dari toko keluarganya yang gak terlalu umum, dengan harapan bisa bikin Hotaru bingung dengan rasa yang aneh. Tapi sayangnya, Hotaru berhasil nebak rasa itu dengan tepat. Sekarang, dengan tekad yang lebih kuat, giliran Kokonotsu lagi. Namun, Hotaru tiba-tiba mengeluh mulutnya kering dan buru-buru keluar buat beli minuman. Ninggalin Kokonotsu sendirian di toko dengan mata tertutup dan tangan terikat. Sayangnya, saat Hotaru pergi, Yo tiba-tiba balik ke toko. Dia lihat situasi di mana Kokonotsu terikat dan matanya tertutup, dan langsung salah paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kokonotsu ditinggal sendirian lagi oleh Yo yang gak mau ganggu. Di adegan berikutnya, Tu dan Kokonotsu lagi nongkrong di Cafe Endo. Kokonotsu gak terlalu memperhatikan rencana konyol temannya karena dia lagi fokus banget menggambar. Tu kemudian ngeliat coretan-coretan gambar Kokonotsu tentang saya dan Hotaru dan mulai mengomeli dia. Menurut Tu, gambar-gambar cewek itu harusnya lebih seksi daripada yang digambar Kokonotsu, yang menurutnya terlalu biasa. Jadi, Tu ngambil buku gambar Kokonotsu dan mulai memperbaiki gambar dengan memperbesar beberapa atribut si cewek. Ketika balik ke toko permen, Kokonotsu ketemu sama Hotaru dan langsung ingat kalau dia lupa bawa buku gambarnya yang ditinggal di kafe. Hotaru yang merasakan urgensi Kokonotsu langsung ngasih dia sekotak permen Glico yang katanya bisa bikin energi langsung ngeboost. Mereka berdua pun memanfaatkan kalori dari permen itu buat lari sekencang mungkin balik ke kafe. Setelah lari cukup jauh dan pakai perhitungan matika buat milih rute tercepat, mereka mulai kehilangan efek dari permen itu. Pertama, Kokonotsu panik ketika sadar kalau jaraknya masih 300 meter lagi dari kafe, tapi mereka udah mulai kehilangan tenaga. Hotaru juga merasa hal yang sama, tapi mereka berdua terus berjuang demi nyampe tepat waktu. Tapi tiba-tiba Kokonotsu sadar. Hotaru dengan sisa energi terakhirnya memutuskan buat berkorban dan ngasih permen terakhirnya ke Kokonotsu. Dia kehabisan tenaga dan tumbang di tengah jalan. Dengan penuh rasa terima kasih, Kokonotsu ambil permen itu dan berlari menuju kafe. Sayangnya, dia malah ketemu sama saya yang udah duluan ngeliat coretan-coretan gambar cewek yang bikin dia marah besar karena merasa gambarnya nggak sopan. Setelah kejadian itu, Kokonotsu nggak sengaja ganggu ayahnya dan Hotaru yang lagi asik makan tengah malam secara diam-diam. Mereka terlihat agak malu-malu ketahuan sama Kokonotsu. Tapi, setelah anaknya bergabung, mereka ngajak dia makan bareng. Kokonotsu jadi inget kalau dia udah lama banget nggak ngeliat bin ramen, padahal makanan itu dulu sempat dijual. Ayahnya akhirnya ngaku kalau dia sengaja nyimpen bin ramen di gudang buat dimakan sendiri. Kokonotsu jadi kesal karena sadar kalau bisnis mereka sebenarnya lagi nggak lancar. Ayahnya malah asik makan bin ramen diam-diam, bukannya fokus jualan. Untuk membela Yo, Hotaru mulai ngejelasin tentang betapa uniknya dagashi. Sementara Kokonotsu nambahin kalau makanan ringan itu emang bikin ketagihan, apalagi setelah lihat Yo minum bin ramen dengan sangat antusias, walaupun seharusnya itu buat dijual. Merasa malu atas kelakuannya dan kecanduannya sama permen itu, Yo akhirnya mutusin buat nggak balik lagi ke toko sampai dia bisa bebas dari kecanduan itu. Jadi bersama Hotaru, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan toko. Kokonotsu yang merasa lega karena akhirnya suasana jadi tenang, kembali tidur. Namun beberapa jam kemudian, tepatnya jam 1.30 pagi, Kokonotsu terbangun lagi. Kali ini gara-gara ayahnya Yo yang sedang sibuk merekam vlog makanan. Yo beralasan dia bikin vlog ini supaya bisa menghasilkan uang lewat ulasan di YouTube dan iklan, karena dia tahu banyak orang yang bisa meraup jutaan dari situ. Tapi, dia mengakui kalau video-videonya cuma punya 13 views secara total. Saat Kokonotsu memutuskan untuk nonton ayahnya merekam video, dia melihat Yo membaca dari skrip kecil dan gak benar-benar tahu banyak hal buat dibahas tentang Baby Star Ramen. Merasa kasihan, Kokonotsu akhirnya membantu dengan mulai menyebutkan fakta-fakta tentang asal-usul dagashi, maskotnya, dan cara penamaan yang unik, tanpa sadar bahwa webcamnya masih merekam. Hasilnya, video tersebut tiba-tiba mendapat lebih dari 100 view, membuat Kokonotsu malu luar biasa. Tapi yang lebih penting, teman-temannya jadi sangat senang, terutama Hotaru, yang melihat semakin banyak potensi manis untuk masa depan Kokonotsu di dunia permen. Hotaru mampir ke toko setelah tahu kalau Kokonotsu dan dua temannya lagi bokek. Dia bawa hadiah dari paket admin, tapi hadiahnya lebih mirip kupon daripada uang. Hotaru coba beberapa kali tapi nggak pernah menang.
Dia curhat kalau seumur hidupnya belum pernah menang hadiah permen. Tapi dia tetap tantang cowok-cowok itu dengan tantangan anggur asam. Jadi ada satu bungkus permen karet rasa anggur, di dalamnya ada 3, satu yang super asam. Siapa yang makan asam harus melakukan sesuatu untuk pemenang. Hotaru pikir dia udah menang karena bungkus permen kasih tahu mana yang asam, tapi pas dia cek lagi, ternyata dia beli yang bungkus baru. Mereka bertiga nyobain satu permen, dan Hotaru yang kalah. Kokonotsu berusaha bikin Hotaru senang lagi dengan bilang kalau nasib buruknya bisa dibilang sebagai bakat. Tapi meski begitu, Hotaru frustrasi dan langsung pergi sebelum Kokonotsu nyadar kalau dia belum memenuhi janji. Akhirnya Hotaru ngajak ketiga temannya ke kuil untuk diskusi tentang Super Haimo yang mirip dengan permen karet cacing panjang. Hotaru mau lanjut ngomongin Super Haimo, tapi tiba-tiba diinterupsi sama Kokonotsu yang lagi main-main sama permen dagashi yang baru dibuka. Kokonotsu buka bungkusnya dan nemuin kalau isinya itu versi kertas dari permennya. Dia juga sadar kalau mainan itu mirip banget sama mainan tangan elastis. Dan setelah ngeliat ekspresi setuju dari Hotaru, dia langsung punya ide buat ngejahilin kakaknya, saya. Kokonotsu dengan sengaja ngangkat rok saya dan langsung bikin dia marah. Gak pakai lama, saya ngelempar pukulan yang bikin Kokonotsu terbang beberapa meter jauhnya. Setelah kejadian itu, Hotaru balik lagi ngomongin Super Haimo dan nunjukin berbagai cara unik buat mainin permen itu. Ini jadi kayak permainan tarik tambang versi permen antara dia dan Kokonotsu buat nentuin siapa yang bakal nerusin toko keluarga. Tapi pertandingan berakhir seri, jadi Hotaru lanjut cerita tentang sejarah panjangnya dagashi sambil mainin permennya kayak nunchaku. Saking hebohnya ada sepotong permen yang terlempar, dan Kokonotsu refleks lompat, nangkep permennya pakai mulut, dan jatuh di atas stol. Setelah kejadian itu, mereka berempat mutusin buat main ohajiki, buat nyelesain masalah penerus toko. Dan seperti biasa, saya walaupun belum pernah main game ini sebelumnya, tiba-tiba jago banget dan bikin semuanya kaget. Hotaru mulai nyebutin kemungkinan buat saya kerja di toko Shikana. Begitu dengar itu, saya langsung merah dan cuma bisa ngeliatin Kokonotsu. Terus saat Hotaru ada di posisi terakhir, dia ngeluarin kartu ajaib, ohajiki terlarang. Tapi sayangnya, ohajikinya lepas dari tangannya dan pecah di lantai, bikin dia langsung nangis. Keesokan harinya, saya lagi mikirin tawaran Hotaru. Dia ingat waktu kecil dulu pas dia sama Kokonotsu main dokter-dokteran pakai yogurt, dagashi bergizi yang ada di kemasan blister karena dibuat sama perusahaan obat. Dalam kenangan itu, saya ngecek suhu Kokonotsu dengan meletakkan tangan di dahi, tapi dia malah malu dan ngusir Kokonotsu, bilang biar dia yang dokternya. Saya nyoba memanfaatkan situasi supaya Kokonotsu bisa nyentuh dia, tapi Kokonotsu malah ngasih resep obat dan ngusir dia pergi, tanpa sadar sama situasinya. Waktu mereka main operasi pura-pura, Kokonotsu ngasih saya potongan terakhir yogurt sebagai anestesi dan bilang sedih kalau dia udah nggak punya lagi. Saat saya berusaha menghibur dia, mereka berdua jatuh dan tangan mereka terjebak satu sama lain. Kisah masa lalu ini bikin saya merenung, seakan-akan semua kenangan itu punya arti tersendiri. Saat ini, saya berusaha melupakan kenangan memalukan itu, dan bilang kalau mungkin Kokonotsu udah lupa. Dia terus jalan ke toko Shikada. Hotaru muncul dan nunjukin dagashi hari ini, yogurt. Kokonotsu dan saya langsung ngelirik ke arah lain karena malu, dan saya kabur. Tapi dia agak lega karena ternyata Kokonotsu masih ingat. Kokonotsu bantuin ayahnya buat persiapan stand manjiyaki mereka sehari sebelum festival musim panas dimulai. Protagonis kita nanya kenapa setiap tahun mereka jualan manjiyaki dan bukan permen. Terus tiba-tiba Hotaru muncul entah dari mana dan mulai jelasin tradisi makanan itu di daerah yang kurang mampu. Tapi Yo jujur aja bilang kalau dia nggak selalu nyediain itu di toko karena ribet. Sebelum Kokonotsu yang udah kesel mau marahin ayahnya, seorang kenalan lama, Yo tiba-tiba muncul dan marah-marah karena lagi-lagi mereka bikin stand manjiyaki dan bukan jualan permen. Ngerusak standnya. Pas si wanita itu ngancam Yo buat pergi, Yo setuju buat minggir. Tapi tanpa jualin dia permen spesialnya. Stand yang penting banget buat si wanita itu, sampai dia akhirnya nangis. Tapi Yo malah bilang kalau dia cuma bercanda. Setelah itu orang-orang dewasa di sana akhirnya baikan dan pergi minum bareng. Ninggalin Kokonotsu yang harus jaga stand sampai besok. Keesokan harinya, Kokonotsu, Tou, dan Hotaru datang ke festival. Setelah mereka ngumumin uang yang mereka punya, 2.500 yen, 3.000 yen, dan 200 yen.
Hotaru bilang ke mereka kalau dia bisa dapatin lebih banyak uang lewat permainan Kananuki. Setelah dengan hati-hati motong desain bunga tulip yang susah, Hotaru menang 5.000 yen. Dia nyuruh Tu buat coba keberuntungannya, dan setelah beberapa usaha dia berhasil motong desain payung. Sayangnya, pas lagi mau nukerin hadiah, dia jatuh dan ngerusak hasil potongannya. Setelah itu, Kokonotsu tanpa terlalu bersemangat, bantuin Yo di stand Manjiaki. Saya muncul buat ngobrol sama temennya dan pengen habisin waktu di festival bareng, tapi dia nggak bilang apa-apa karena nggak mau ganggu Kokonotsu yang lagi kerja. Tapi Yo ngelihat kalau saya jadi malu-malu pas ngomong sama Kokonotsu, jadi dia mutusin buat ngasih kesempatan mereka buat jalan-jalan bareng. Festival masih berlangsung dan To, yang pengen bayar manjiakinya dengan kerja, gantian jaga stand buat gantiin Kokonotsu. Ternyata dia punya skill masak yang jago banget. Setelah main beberapa permainan dan makan, anak-anak To puas dan senang banget. Saya juga senang banget karena Kokonotsu memuji cara dia berpakaian. Kokonotsu mutusin buat coba main tangkap ikan mas. Tapi setelah gagal beberapa kali, saya jadi ingat waktu mereka kecil, di mana Kokonotsu juga sering gagal main ini. Setelah habisin semua uangnya tanpa hasil, pemilik stand kasihan dan ngasih dia ikan mas gratis, yang akhirnya dikasih Kokonotsu ke saya. Kebetulan, hal yang sama kejadian lagi sekarang. Saya nerima ikan mas itu sambil tersipu dan bilang makasih, yang bikin Kokonotsu jadi ikut malu. Setelah itu, Kokonotsu, To, Hotaru, dan saya jalan-jalan buat lihat seberapa sukses stand Yo sejak To bantuin. Tapi, tiba-tiba mereka terjebak karena di luar ada angin topan. Jadi, mereka mutusin buat tetap di dalam biar aman dari badai. Saat terjebak di dalam karena angin topan, To memanfaatkan waktu buat cerita kisah-kisah di mana dia selalu jadi tokoh utama. Cerita-ceritanya sukses, bikin saya ketakutan sampai hampir nangis, meskipun dia dengan keras kepala menyangkalnya. Tapi cerita itu nggak berdampak apa-apa buat Hotaru dan Kokonotsu. Bahkan, Kokonotsu malah asik nanya-nanya soal plot cerita yang nggak nyambung. Hotaru dengan santai kasih penjelasan dan terusin ceritanya, nunjukin kalau cerita-cerita itu sebenarnya cuma diambil dari bungkus permen karet, super scary story yang jelas-jelas fiksi. Meskipun begitu, saya tetap aja ketakutan, meskipun dia tahu semuanya cuma bohongan. Hotaru akhirnya berhasil nenangin dia dengan bilang kalau monster nggak bisa nyakitin dia kalau dikasih permen karet. Tiba-tiba lampu mati, suara-suara aneh mulai kedengeran, dan wajah samar-samar muncul di kegelapan. Yang bikin keempat anak itu ketakutan dan saya menjerit. Tapi pas mereka nyalain lilin buat lihat lebih jelas, ternyata yang dikira monster cuma Yo, yang juga jebak di rumah itu karena angin topan dan cuma lagi keliling-keliling aja. Nggak lama kemudian, mereka dapat inspirasi dari video YouTube dan Tu datang bawa sepasang kendama buat dia dan Kokonotsu coba kuasai berharap bisa jadi populer. Walaupun Kokonotsu ngerasa main kendama nggak begitu menarik, dia tetap dukung antusiasme temennya, jadi dia ikut berlatih bareng To. Setelah berulang kali gagal dan melukai berbagai bagian tubuh mereka, terutama To, saya tiba-tiba muncul dan dengan mudahnya memainkan bola kendama, nunjukin skill hebat yang mirip sama pro. Saat itu, saya ngungkapin kalau kakaknya udah punya beberapa kendama di rumah sejak lama karena dia sepertinya terobsesi buat terus latihan dan jadi lebih jago. Tapi pengakuan ini malah bikin ketidakmampuan To makin kelihatan. To yang kecewa berat dan hampir nangis lari pergi dari tempat itu. Setelah Kokonotsu nemuin To di dekat tanggul dan ngobrol sebentar tentang gimana caranya jadi populer, To bilang kalau sebenarnya yang bikin cewek-cewek tertarik itu bukan main kendama, tapi ramalan pertemuan cinta atau keajaiban, info yang dia dapat dari baca-baca barang kakaknya. Lalu To ngasih Kokonotsu Dagashi fortune telling chocolate popping yang bisa buat ramalan dengan cara yang sederhana dan hanya pakai beberapa simbol. Ramalan coklat itu dengan sempurna memprediksi kalau kesehatan mereka bakal baik-baik saja dan seperti yang diduga nggak ada dari mereka yang udah mulai ngerjain PR musim panas. Setelah makan wish chocolate dan berharap bisa lihat di bawah rok cewek, tiba-tiba Hotaru muncul nyariin Kokonotsu. Angin berhembus dan roknya Hotaru sempat terangkat, tapi sayangnya para cowok nggak berhasil melihat apa-apa. Walau begitu, mereka malah heboh dan memutuskan buat percaya kalau mereka benar-benar ngelihat sesuatu. Mereka kagum banget sama keajaiban dan ramalan coklat itu, percaya kalau akhirnya mereka bisa ngerti cewek. Sementara itu, saya datang ke toko buat nyari Kokonotsu, tapi nggak nemuin siapa-siapa di sana.
Dia jadi sedih dan memutuskan buat makan sesuatu sambil nunggu, walaupun dia sebenarnya nggak suka permen. Pas itu, Hotaru masuk ke toko dan nyapa saya. Saya langsung sadar kalau Hotaru punya sariawan di mulutnya. Mereka mulai cari-cari alasan konyol kenapa Hotaru bisa kena sariawan, mulai dari kurang tidur atau stres. Akhirnya dengan bantuan saya, Hotaru setuju kalau mungkin sariawan itu muncul gara-gara dia kebanyakan makan permen. Namun, meskipun saya sudah kasih saran untuk berhenti makan dagashi sampai lukanya sembuh, Hotaru malah ngambil permen berkarbonasi yang disebut watapachi dan langsung memakannya. Hal itu malah bikin sariawannya makin parah sampai dia nangis kesakitan. Kemudian saat mereka masih nunggu Kokonotsu, saya ngelihat satu jenis dagashi yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan dia tertarik karena bungkusnya lucu, berbentuk hewan. Hotaru pun menjelaskan tentang unchako, tapi nama dan cara penyebarannya bikin saya bingung. Ketika saya mencoba menyampaikan kebingungannya secara halus, Hotaru malah salah paham dan mengira kalau saya menyindir kalau dagashi itu terlalu anak-anak untuknya. Setelah makan beberapa permen rasa anggur dan coklat, Hotaru ingin bicara tentang maksud tersembunyi dari dagashi itu, tapi dia malah salah mengerti topiknya. Sekitar 2 jam kemudian, Kokonotsu akhirnya sampai di toko dan menemukan Hotaru lagi makan nasi, sementara saya bersiap untuk pulang. Hotaru pun mengungkapkan kalau dia sebenarnya berasal dari Osaka dan sering menahan dialek Kansai-nya. Setelah mereka diskusi soal Sakura Daiken dan beberapa hal lainnya, bahwa beberapa dagashi hanya ada di daerah tertentu, Hotaru pergi dan mengungkapkan kalau dia sebenarnya berbohong tentang asalnya. Tapi, dia kembali lagi dan bertanya ke Kokonotsu apakah dia suka es krim telur dengan nama yang aneh. Kokonotsu merasa itu pertanyaan jebakan, awalnya berbohong, tapi kemudian mengubah jawabannya ketika Hotaru hendak pergi. Hotaru lalu memperkenalkan es krim telur itu, namun menyebutnya dengan nama lain. Mereka berdebat soal cara menyebutnya, karena Kokonotsu bilang sejak kecil dia menyebutnya es bom karena bentuknya, dan kalau nggak hati-hati saat makan, es itu bisa meledak di wajah. Setelah mendengar penjelasan itu, Hotaru memutuskan untuk makan es krimnya, yang kemudian meledak di seluruh tubuhnya. Dia pun berkomentar bahwa sekarang dia paham kenapa es itu bisa disebut bom. Di tengah malam, Tou didatangi oleh Hotaru yang misterius dan meminta bantuannya. Beberapa hari kemudian, Kokonotsu menyadari bahwa Hotaru belum muncul di toko akhir-akhir ini. Setelah berdiskusi dengan saya, mereka menyadari bahwa Hotaru juga belum bisa menghubungi Kokonotsu. Saya pun meminta bantuan Kokonotsu, karena Hotaru bahkan nggak mau masuk ke kafe dalam beberapa hari terakhir, mereka memutuskan untuk berkunjung ke mansion tempat Hotaru tinggal. Ketika mereka tiba di mansion, Kokonotsu kaget melihat gaya hidup mewah yang dijalani Hotaru, karena keluarganya membangun mansion khusus untuknya, sambil berusaha membujuk Kokonotsu untuk mewarisi toko permen. Saat mereka mengetuk pintu, mereka terkejut melihat Hotaru yang terlihat sakit parah, mengenakan masker. Ketika dia melihat saya, dia langsung senang. Tapi begitu dia melihat Kokonotsu, dia berteriak ketakutan dan langsung pingsan. Setelah mereka membawanya masuk ke dalam rumah dan Hotaru terbangun dari pingsannya, kejadian yang sama terulang lagi. Dia bahagia melihat temannya, tetapi begitu melihat Kokonotsu, dia ketakutan dan pingsan lagi. Ini membuat para cowok bingung karena Hotaru bertingkah lebih aneh dari biasanya. Berusaha menghibur Hotaru, Kokonotsu menawarkan hadiah yang dia bawa. Tapi ketika Hotaru melihat bahwa hadiah itu hanyalah permen, dia berteriak ketakutan dan mundur meninggalkan permen itu di lantai. Ini membuat teman-temannya sangat khawatir, karena mereka tahu betapa Hotaru sangat menyukai permen. Kokonotsu terus mencoba membujuknya dengan berbagai jenis permen, tapi Hotaru menolak satu persatu permen baru. Hotaru mengaku sambil menangis bahwa sariawannya semakin parah dan memperlihatkan wajahnya yang bengkak akibat luka itu. Dia bilang dia pengen cepat sembuh supaya bisa makan rasa baru Baby Star Ramen yang sebentar lagi rilis. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mengikuti saran Tou untuk berhenti makan dagashi demi membantu penyembuhannya. Beruntung, Tou berhasil meyakinkannya dengan bilang bahwa semakin lama dia menunggu untuk makan permen, rasanya akan semakin enak. Akhirnya, Hotaru memutuskan untuk menunggu, menunjukkan betapa bertanggung jawabnya dia terhadap permen, sampai-sampai rela meninggalkannya demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencoba camilan baru. Tapi begitu dia selesai cerita, Hotaru mulai menunjukkan gejala kecanduan dan berperilaku agresif, menyerang Kokonotsu untuk merebut dagashi yang dia bawa.
Untungnya saat Hotaru berhasil meraih salah satu permen, alarm berbunyi tanda waktu untuk minum obatnya. Ketika saya pergi mengambil obat dari lemari es, mereka menyadari bahwa obat yang dia pakai buat ngobatin sariawannya sudah kadaluarsa. Dia lalu bergegas ke toko untuk beli permen baru, bahwa sebenarnya itu adalah dagashi. Jadi sama sekali nggak membantu dengan sakitnya. Setelah menjelaskan ini ke Hotaru, dia menyadari apa yang telah dia lakukan, tapi dia tetap melanjutkan untuk minum campuran itu. Setelah bertanya kepada Hotaru kenapa dia percaya Yo layak bekerja di perusahaan ayahnya, Kokonotsu, Hotaru, dan saya mengintip Yo dari dalam kotak, sementara dia bekerja di toko. Awalnya, usaha mereka tampak sia-sia karena semua yang dilakukan Yo hanyalah mengabaikan toko dan makan permen favoritnya satu demi satu. Melihat ini, Kokonotsu merasa bahwa ayahnya tidak cocok untuk toko dan berpikir kalau toko ini mau berkembang, dia harus mengambil alih. Kata-kata ini membuat saya senang membayangkan jika itu terjadi, Kokonotsu akan tetap tinggal di kota itu, dekat dengannya, daripada pergi ke tempat lain. Namun, Hotaru tetap bersikeras bahwa Yo adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Saat itu, seorang anak laki-laki masuk ke toko bersama cewek yang dia suka atau pasien yang dia suka, tetapi dia tidak punya cukup uang untuk membelikan sesuatu. Yo pun menutupi kekurangan itu, membuat anak itu menangkap permen cola sebagai hadiah untuk cewek yang disukainya, cewek itu dan mengesankannya. Dengan begitu, pemilik toko berhasil menunjukkan keterampilan sosialnya. Hotaru menjelaskan bahwa pabrik permen ingin toko mereka terlihat lebih seperti toko permen. Itulah sebabnya mereka mencari Yo, karena menjual permen tidak hanya memerlukan pengetahuan pasar, tetapi untuk terhubung dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Setelah penjelasan ini, Kokonotsu mulai memiliki sedikit kesan lebih baik tentang ayahnya. Namun, begitu anak-anak pergi, Yo menemukan manga yang belum selesai dibuat oleh putranya dan bersiap untuk membacanya tanpa sepengetahuan Kokonotsu. Marah, Kokonotsu muncul dari balik kotak kardus untuk mencegah ini terjadi, membuat ayahnya jadi gugup. Beberapa waktu kemudian, Kokonotsu dan Hotaru duduk menunggu kereta berikutnya di stasiun karena kereta sebelumnya telah lewat tepat di depan mereka. Untuk mengisi waktu, mereka menikmati Kokomungkombu Miyakun Ramune yang dibawa Hotaru sambil mendengarkan cerita asal-usulnya. Bahkan ketika Kokonotsu ingin menceritakan asal Ramune, Hotaru memotongnya, menyelesaikan cerita dan menunjukkan kepada Kokonotsu, mengisyaratkan bahwa dia tahu jauh lebih banyak darinya tentang permen. Setelah cerita manis itu selesai, mereka mulai berbicara tentang harapan dan rencana masa depan mereka. Hotaru yang sedang menunggu kereta untuk mencari permen, berkomentar bahwa dia masih banyak yang harus dipelajari tentang asal-usul dan keragaman permen, meskipun dia sudah menunjukkan banyak pengetahuan di episode-episode sebelumnya. Rencana masa depannya adalah untuk membuat perusahaan permen terbesar di dunia. Setengah bercanda tetapi juga serius, Hotaru bilang dia tidak berniat tinggal di sana begitu lama, dan bahwa kehadirannya yang lama di kota itu karena Kokonotsu belum mau mewarisi bisnis itu, yang membuatnya gugup. Namun, saat Hotaru naik kereta, dia mengungkapkan bahwa dia mengerti bahwa protagonis kita memiliki impian dan tujuan sendiri yang harus dicapai, dan itulah sebabnya dia tidak akan memaksanya untuk sukses di toko, tetapi dia akan selalu ada jika dia berubah pikiran. Pengungkapan ini membuat Kokonotsu terkejut dan malu, sampai-sampai dia ketinggalan kereta. Satu hari setelah episode sebelumnya, Hotaru bertanya kepada saya tentang rasa permen manis yang mereka coba. Dia mengatakan pertanyaan ini dan cara Hotaru mendekati. Saya membuat yang terakhir berpikir bahwa mungkin Hotaru akan mengungkapkan perasaannya. Namun ketika saya menutup matanya sesuai permintaan Hotaru, Hotaru memberikan permen dan memintanya untuk menebak rasanya. Setelah beberapa saat ketika saya bilang rasanya adalah ceri, Hotaru memberi selamat karena berhasil menjawab pertanyaan yang ada di kemasan permen yang baru saja diberikannya. Sementara itu, Tou dan Kokonotsu kembali bekerja untuk menjadi populer melalui ramalan untuk dagashi. Namun, ini menimbulkan beberapa masalah antara mereka karena keduanya tampaknya ingin saling menipu agar punya lebih banyak kesempatan untuk populer. Beruntung, persahabatan mereka lebih kuat dan akhirnya mereka berbaikan lagi serta berbagi permen yang konon bisa membuat mereka populer. Saat kelompok Tou melihat satu sama lain dari kejauhan, Kokonotsu teringat percakapan sebelumnya dengan Hotaru di stasiun kereta. Dia memutuskan untuk memberi jawaban kepada Hotaru. Di atas jembatan, saya merasa khawatir bahwa Hotaru mungkin jatuh cinta pada Kokonotsu.
Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa gadis itu sedang berbicara tentang karakter dari sebuah permen. Kokonotsu merasa cemas, tapi dia juga mulai berpikir lebih jauh tentang perasaannya sendiri, bahwa ketidakputusannya membuat Hotaru terikat pada kota ini, dan dia membahasnya dengan teman-temannya. Saat itu, Hotaru masuk ke kafe tempat protagonis kita berada, dan setelah keluar, Kokonotsu memutuskan untuk mengikutinya agar bisa berbicara tentang apa yang mengganggunya. Kemudian Hotaru menjawab bahwa dia tidak mengikatnya di tempat manapun, dan jika dia sering muncul di toko permen Kokonotsu, itu karena dia menikmatinya dan karena tempat itu lebih seru dibandingkan toko permen biasa. Dan begitulah cerita manis ini pun berakhir.